Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a, biidznillah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Yang pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-37, dan sekarang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan bab ke-38. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai ayat 62. Baik, 60 sampai 62, karena di sini boleh sebutkan bab firman Allah, kemudian boleh sebutkan ayat ke-60 dan boleh mengatakan al-ayat. Ini ada beberapa ayat dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh beliau adalah 3 ayat dalam surah An-Nisa, diawali ayat 60 sampai ayat 62. Kita akan bacakan ayat ini yang beliau jadikan sebagai judul bab. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asyaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Mengaku bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2. Yang pertama Al-Qur'an, kemudian yang kedua Al-Hikmah. Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Kitab dan Al-Hikmah. Ini surat An-Nisa ayat 113.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dua perkara. Pertama Alkitab, yakni Al-Qur'an, kemudian yang kedua Al-Hikmah. Dan para ulama mentafsirkan Al-Hikmah maknanya adalah sunnah atau hadis. Jadi sebagaimana Quran datang dari Allah, maka hadis juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat ini, kembali kita ulang, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Maksudnya apa? Quran dan hadis. Kemudian yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka-mereka ini yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, mereka bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yakni Quran dan sunnah, dan juga mengaku beriman dengan apa yang telah diturunkan sebelummu dari para nabi-nabi. Jadi bukan hanya beriman dengan Muhammad SAW dengan apa yang dibawa oleh beliau, mereka juga mengaku beriman dengan nabi-nabi sebelum itu, yakni Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya, dengan Isa alaihissalam dengan kitab Injilnya, maupun Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zaburnya. Ya, jadi mereka mengimani semua para nabi, ini pengakuan mereka. Akan tetapi yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hendak berhakim atau hendak berhukum kepada taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Ya, mereka hendak berhukum atau berhakim kepada taghut padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut tadi. Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ini ayat An-Nisa ayat keberapa? 60. Kemudian ayat 61 dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah, marilah kamu tunduk kepada hukum yang telah Allah turunkan, wa ila rasul, dan juga tunduk kepada hukum yang telah diturunkan kepada Rasul. Kemudian Allah berfirman, apa sikap mereka yang tadi mengaku beriman kepada Al-Quran dan hadis, mengaku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, tatkala diajak untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka berkata, ya, ini orang-orang munafik, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Niscaya kamu akan lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Ini ayat ke-61. Kemudian masuk ayat ke-62, fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Maka bagaimanakah halnya, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka, yakni orang-orang munafik yang diajak untuk kembali kepada hukum Allah akan tapi menghalangi manusia dari melakukannya, ya, maka bagaimana halnya mereka apabila ditimpa sesuatu musibah, disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Ini para ikhwah, ayat yang dijadikan oleh beliau sebagai judul bab, dan ayat ini sebagaimana di akhir pertemuan kemarin kita berikan muqaddimah bahwa bab ini berkaitan erat dengan bab sebelumnya, bab ke-37, di mana bab ke-37 berkaitan dengan mentaati para ulama atau mentaati para umara dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Maka apabila itu dilakukan, sama saja menjadikan mereka sebagai sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk pada poin pembahasan bab ke-38 berkaitan dengan berhukum dengan hukum
selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sungguhnya manusia hidup di atas muka bumi ini perlu yang namanya apa? Hukum. Ada aturan. Ini kebutuhan manusia hidup di atas muka bumi. Tidak mungkin manusia itu hidup tidak butuh yang namanya hukum atau aturan. Apalagi jika seandainya manusia itu kita lihat memang madaniyun bitabi'i. Dia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dia harus berkumpul dengan kawan-kawannya, hidup bersama dengan banyak orang. Sehingga kadangkala dalam kehidupan mereka, tatkala terjadi permasalahan, tatkala terjadi perselisihan, dan itu pasti akan terjadi, maka mereka saat itu butuh yang namanya apa? Hukum, butuh aturan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa manusia ini sunnahnya, sunnatullahnya, kadratnya memang butuh aturan, maka dia yang menurunkan apa? Aturan itu. Dia yang menurunkan hukum itu. Ini disebut dengan hukum yang diturunkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh para nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan bahwa manusia yang butuh aturan, yang butuh hukum tadi, khususnya dalam perkara-perkara yang terjadi perselisihan di kalangan mereka, terjadi permasalahan dalam kehidupan mereka, maka Allah perintahkan manusia tadi tunduk, patuh terhadap hukum yang Allah apa? Turunkan. Ini hal yang hendaknya kita pahami. Jadi hukum dan aturan itu yang mengaturnya siapa? Allah. Yang menentukannya Allah, dan kita sebagai seorang hamba diperintahkan untuk tunduk kepada hukum dan aturan tadi. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, merupakan satu hal yang harus kita imani, bahwa kewajiban seorang hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, harus mengimani pertama bahwa manusia harus tunduk kepada hukum siapa? Hukum Allah. Manusia harus tunduk kepada hukum Allah dan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia tidak boleh menyelisih hukum itu, karena hukum itu Allah yang turunkan. Hukum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan kepada kita, maka tidak boleh menyelisihinya. Kalau kita berbicara tentang ayat yang berkaitan dengan ini, banyak sekali. Tidak boleh seorang muslim itu menolak ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, menolak ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Bahkan konsekuensi dari keimanan seorang, tatkala ia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di antaranya adalah tunduk kepada aturan Allah. Tunduk kepada aturan Allah. Karena ia sudah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia juga sudah bersaksi bahwa Muhammad itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin-poin sebelumnya sudah kita jelaskan terkait dengan akidah seorang muslim berkaitan dengan syahadatnya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mengimani hukum itu harus ditaati, tidak boleh diselisihi. Tunduk dan mengakui bahwa hukum Allah adalah hukum yang harus dipatuhi. Bahkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan, bukan hanya dalam perkara berkaitan dengan hukum secara umum, bahkan dalam pilihan pribadi saja, jika seandainya sebenarnya boleh seorang mengatakan tidak atau iya, namun kalau seandainya Allah sudah putuskan, maka keinginan pribadi harus dikesampingkan. Ini sering kita sebutkan pada bab-bab sebelumnya, bagaimana kisah Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha. Zainab bintu Jahsy radhiyallahu taala anha, yang tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminangkannya untuk Zaid ibnu Harithah, seorang yang dalam kehidupannya pernah berstatus sebagai seorang budak dan dimerdekakan, maka dia disebut maula. Maula artinya budak yang telah dimerdekakan. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meminangkan Zaid bin Harithah, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, untuk dinikahkan dengan Zainab bintu Jahsy, Zainab menolak. Kenapa dia menolak? Karena dia, Zainab ini dari sisi garis keturunan adalah wanita yang sangat mulia. Dia dari kabilah Bani Asad, dari Quraisy, dan dia adalah
anak daripada bibi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bernama Umaymah binti Abdul Muttalib. Maka tatkala Nabi SAW pinangkan Zaid ibn Harisah untuk Zainab bintu Jahsin, Zainab menolak. Bagaimana mungkin seorang wanita Quraisy, wanita terhormat, dinikahkan dengan seorang maula, budak yang telah dimerdekakan. Namun turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya padahal dalam masalah menerima calon atau tidak menerima calon yang meminang kita, ini secara hukum boleh tidak kita menolaknya? Boleh. Ada orang ingin meminang kita sebagai seorang wanita, kemudian kita tolak, boleh saja. Ya, boleh, tidak ada masalah. Akan tetapi ini masalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pinangkan untuk apa? Zaid. Dan ini untuk sebuah maslahat yang nanti berkaitan dengan masalah hukum syariat. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang yang beriman, baik laki-laki maupun laki-laki yang beriman maupun wanita yang beriman, apabila Allah sudah tetapkan sebuah keputusan kemudian dia memilih keputusan yang lain. Akhirnya Zainab kemudian menerima pinangan Rasulullah untuk siapa? Zaid bin Harisah radhiyallahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga pernah bacakan hadis tatkala terjadi perselisihan antara Az-Zubair bin Al-Awwam dengan seorang Ansar yang mereka bertetangga dalam kebun yang mereka miliki berdua. Di mana Zaid punya kebun di posisi tanahnya lebih tinggi daripada posisi tanah yang dimiliki oleh tetangganya dari Ansar, sehingga air yang mengalir dari gunung itu pertama kali akan membasahi, mengairi perkebunan yang dimiliki oleh siapa? Zubair bin Awwam radhiyallahu taala. Baru kemudian ini sebuah sunnatullah, air itu mengalir dari atas ke mana? Ke bawah. Maka Zubair bin Awwam kala itu menghalangi air tadi atau menahan air tadi untuk agar kebunnya dulu diairi. Kebunnya dulu diairi sewajarnya, diairi. Baru kemudian setelah cukup airnya, secara otomatis air tadi akan mengalir baru kemana? Ke tetangganya Ansar. Tapi tetangganya Ansar tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Zubair bin Awwam. Dia mengatakan, jangan dihalang-halangi, jangan ditahan-tahan, jangan dibuat beteng, lepaskan saja, alirkan saja. Ya, padahal secara sunnatullah ya tentunya yang lebih dekat dengan mata air itu yang lebih berhak pertama kali, baru kemudian yang di bawahnya. Maka kemudian keduanya terjadi persengketaan terkait dengan masalah status air tadi di kebun mereka berdua, datang kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kala itu Nabi putuskan sebuah keputusan dalam hukum bahwa yang dilakukan Zubair itu sebenarnya sudah benar. Dilakukan Zubair sudah benar. Kemudian Nabi SAW katakan, tahan air sewajarnya wahai Zubair, kemudian alirkan air tadi kepada tetanggamu. Artinya keluhan orang Ansar ini, tetangga Zubair tadi, tidak diterima oleh siapa? Rasulullah. Dia ingin, tak usah dihalang-halangi, biarkan aja mengalir begitu. Ya, maka tatkala Nabi putuskan kiranya yang dilakukan Zubair itu benar, tapi Nabi SAW katakan sewajarnya demi untuk agar temannya ini juga kebahagiaan air, maka sang Ansar tadi tidak terima. Dia mengatakan, apakah engkau memutuskan keputusan membela Zubair karena dia adalah anak bibimu? Karena Zubair ini adalah anaknya siapa? Siapa ibunya? Siapa ibu Zubair? Az-Zubair bin Awwam, sahabat terkenal. Siapa ibunya? Pasti bukan Khadijah ya. Pasti bukan Khadijah. Nah, pilih. Khadijah, Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, Aisyah, Hafsah. Mana? Enggak ada yang benar namanya. Taib, ibunya adalah Safiyah. Nama ibunya siapa? Safiyah binti Abdul Muttalib. Ini bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau membelanya karena dia anak bibimu? Maka Nabi marah. Ya, padahal keputusan Nabi itu sesuai dengan sunnatullah.
Itu yang benar, keputusan itu yang benar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Ansar ini sebenarnya. Sewajarnya engkau sirami kebunmu, segera setelah itu alirkan untuk siapa? Tetanggamu. Padahal jika seandainya dia mengambil hak air tadi sesuai dengan kebutuhannya, ini tidak dosa. Karena air tadi memang mengalir dari atas ke bawah. Artinya kalau seandainya yang di atas itu tidak terpenuhi kebutuhannya sampai kecuali air itu habis, maka dia tidak zalim. Dia tidak zalim. Tapi Nabi SAW tetap ingatkan, airi sewajarnya, kemudian alirkan ke tetanggamu. Maka ini malah Ansari mengatakan, au kana ibnu ammatik, apakah kebijakan kau ambil ini karena dia anak bibimu? Maka Nabi marah. Nabi katakan, Zubair, tahan air tadi sampai betul-betul full dan kembali lagi ke atas. Baru kemudian kalau sudah full, kalau mengalir ke bawah itu sudah tidak usah untuk ditahan atau tidak usah untuk dihalangi. Turun firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala wa rabbika la yu'minuna, demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, bukan hanya sekedar rela menjadikan Rasulullah sebagai pemutus dalam perselisihan, Allah sampai katakan kemudian mereka tidak dapati ganjalan di dalam hati mereka dari apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima. Ini hal yang wajib kita imani, bahwa hukum itu dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan Allah menurunkan hukum itu. Aturan itu Allah yang menurunkannya. Kita wajib mengimaninya, kita wajib menerimanya, dan tidak boleh menolaknya, tidak boleh menolaknya, tidak boleh menentangnya, karena ini adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, disebutkan oleh para ulama terkait, nanti juga akan disebutkan dalam dalil oleh beliau dalam bab ini. Ayat ini memiliki sebab nuzul. Ayat ini memiliki sebab nuzul. Sebagian ulama menyebutkan sebuah riwayat di mana terjadi perselisihan antara seorang Yahudi, beragama Yahudi di zaman Rasulullah ini. Dia beragama Yahudi, berselisih dengan seorang penduduk Madinah yang mengaku muslim, tapi dia munafik. Disebutkan dalam sebagian riwayat namanya Bishr. Jadi Yahudi berselisih dengan seorang penduduk asli Madinah yang mengaku muslim tapi hakikatnya munafik, menampakkan keislaman tapi hakikatnya dia menyembunyikan kekufuran. Terjadi perselisihan. Maka tatkala terjadi perselisihan, kita sebutkan tadi, orang butuh seorang yang menjadi hakim, pemutus perkara yang mereka perselisihkan. Maka Yahudi tadi mengajaknya untuk datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Muhammad. Kita tanyakan kepada dia siapa yang paling benar di antara kita berdua dalam perkara yang kita perselisihkan. Yahudi, masya Allah. Karena dia tahu Muhammad itu orang yang adil dan tidak bisa disuap dalam kebijakannya. Yang benar dia katakan apa? Benar. Yang salah pasti dia katakan salah. Jadi tidak main-main dalam hukum. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, dan tidak mau menerima apa? Riswah, tidak mau menerima apa? Suap untuk merubah hukum sehingga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Hukum tidak diperjualbelikan di sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliau menetapkan dalam Islam sebuah aturan yang sangat dibutuhkan oleh manusia demi untuk keberlangsungan. Wanita dari Bani Makhzum, kala itu Agung Kota Mekah terbukti seorang wanita dari Bani Makhzum dari kabilah Quraisy yang terhormat mencuri, dan diputuskan, terbukti dia mencuri, diputuskan hukum potong tangan. Apa kata kabilahnya, kabilah wanita ini? Memalukan kalau seandainya salah satu di antara wanita dari kabilah kita dipotong apa? Tangannya. Siapa yang kira-kira bisa bernegosiasi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hukuman ini dibatalkan?
agar hukuman ini apa? Dibatalkan. Maka mereka kemudian mengatakan, siapa lagi kalau bukan Usamah bin Zaid? Mungkin kalau untuk bernegosiasi dalam poin-poin seperti ini, yang berani hanya Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah wa ibnu hibbihi, kekasih Rasulullah dan anak daripada kekasihnya, Zaid bin Harithah. Maka mereka datang ke Usamah. Usamah mengatakan, boleh, saya akan menemui Rasulullah. Maka dia datang kepada Rasulullah, bernegosiasi agar keputusan hukum wanita ini bersalah dan harus dipotong tangannya bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan. Baik. Apa sikap Rasulullah? Ini jual beli hukum. Negosiasi dalam hukum. Jelas-jelas salah dan harus dihukum, dinegosiasikan supaya apa? Tidak dihukum. Nabi marah besar. Bahkan Nabi SAW berdiri di hadapan para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dahulu Bani Israel hancur binasa karena apabila ada orang mulia di kalangan mereka mencuri, mereka tidak hukum. Tapi kalau seandainya orang rendahan yang mencuri, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, mereka akan tegakkan. Ya, artinya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini orang Bani Israel dulu binasa gara-gara ini. Demi Allah, kata Rasulullah, wa aimullah, demi Allah, kalau putriku Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ini keadilan dalam Islam. Ini hukum yang tidak bisa diperjualbelikan. Salah, salah. Benar, benar. Yang salah dihukum, yang tidak salah jangan dihukum. Ini aturan dalam Islam. Sehingga orang Yahudi itu tahu, ini Muhammad orangnya tidak main-main dalam kebijakan. Salah pasti akan katakan salah, yang benar pasti akan dikatakan apa? Benar. Dan itu kasusnya bukan sekali dua kali. Ada satu keluarga datang kepada Rasulullah SAW, atau dua orang datang kepada Rasulullah SAW. Mereka menceritakan tentang sebuah kejadian yang keputusan yang diambil itu adalah untuk mendamaikan. Jadi yang satu mengatakan, sesungguhnya ini antara suami seorang wanita dengan ayah seorang laki-laki. Jadi sang ayah mengatakan, sesungguhnya saya punya anak laki-laki bekerja di rumah dia ini. Kemudian qadarullah, anakku berzina dengan istrinya. Maka akhirnya kami pun berdamai. Maka diputuskan bahwa anakku harus membayar sebuah bayaran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga ini. Diberikan kepadanya sekian ekor kambing, kemudian diberikan kepadanya seorang budak. Jadi ini keluarga yang sudah dinodai kehormatan mereka, anaknya berzina dengan istri mereka, dengan istri salah seorang di antara mereka. Maka sang anak yang berzina ini harus bayar apa? Harus bayar sekian ratus ekor kambing, kemudian harus memberikan budak sebagai bentuk pembayaran. Budak harganya mahal saat itu. Maka Rasulullah SAW tatkala melihat ini, beliau langsung mengatakan, sungguh saya akan putuskan kepada kalian hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kambing dan budak yang telah kalian bayarkan untuk agar hukum ini berubah, ini tidak berlaku, harus dikembalikan. Tidak sah. Batal itu pemberiannya. Adapun anakmu, karena dia belum menikah dan dia berzina, maka dicambuk. Berapa kali cambukan? 100 kali cambukan. Wahai fulan, kata Rasulullah, pergi kau ke kampung orang ini, tanya istrinya. Kalau dia mengaku dia berzina, maka hukum bagi dia adalah rajam. Ini hukum Allah. Jadi tidak bisa dipermainkan. Benar tetap benar, salah tetap salah. Berapapun yang akan dibayarkan kepada seorang yang memberikan keputusan, dia tetap katakan tidak bisa. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Ini keadilan dalam Islam. Karena Yahudi ini paham. Dia mengatakan kepada munafik ini, Bishr namanya,
Kita pergi saja kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak mengimani Muhammad, tapi dia tahu Muhammad itu orang yang jujur. Muhammad itu orang yang tidak mau mempermainkan hukum. Di mata Muhammad yang salah dia katakan salah, yang benar dia katakan benar. Tapi Yahudi mengatakan janganlah kepada Muhammad. Kepada siapa? Kepada Ka'ab bin Ashraf. Siapa Ka'ab bin Ashraf? Tokoh Yahudi. Karena dia tahu ini orang munafik ini, Yahudi ini mau makan apa? Suap. Dan itu disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Mereka mau makan suap. Jadi kalau seandainya hukum itu A, diberi uang, diberi bayaran, maka kemudian dia mengatakan hukumnya sebenarnya tidak A, hukumnya apa? B, bahkan Z hukumnya, jauh. Ini watak Yahudi. Ini watak Yahudi. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang disinggung oleh Allah SWT. Kalau kita lihat dari terjemahnya tadi, sangat jelas ya, orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, mengaku beriman dengan apa yang diturunkan sebelummu, tapi mereka malah ingin berhukum dengan hukum apa? Taghut. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Nanti akan disebutkan juga kasus dan kisah yang lainnya. Mereka datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi putuskan hukumnya. Kira tidak sesuai dengan hati nuraninya, tidak sesuai dengan apa? Hati nuraninya. Akhirnya tidak puas, dia mengatakan, ayo coba kita datang lagi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia datang kepada Umar, kita tanyakan lagi. Maka datang kepada Umar, berdua datang kepada Umar. Umar bertanya, ini keputusan sudah diambil belum? Dia mengatakan sudah, Muhammad telah mengambilnya. Lalu apa masalah? Kurang puas. Maka Umar mengatakan, lalu apa maksud kalian datang kemari? Saya ingin tanya keputusan kau wahai Umar. Umar mengatakan, tunggu dulu. Pergi ke belakang. Di hunusnya apa? Pedang. Ya, walaupun riwayat ini dipersoalkan oleh para ulama, kemudian dia keluar dengan pedangnya, bahkan disebutkan dalam sebagai riwayat dia bunuh itu orang. Kemudian mengatakan, ini hukumanku bagi orang yang tidak puas dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Inilah keputusan. Jadi intinya para ikhwah, masuk ke poin yang kita ingatkan di poin pertama tadi, bahwa seorang muslim tatkala sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia wajib mengimani hukum Allah. Hukum yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis wajib dia imani. Itulah hukum Allah, itulah yang benar, itulah yang sesuai, itulah yang harus dipercayai, dan dia harus tunduk kepada hukum itu. Ini konsekuensi dari apa? Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebagaimana pada pembahasan yang lalu kita ingatkan, terkait dengan sebuah aturan sesuai tidak dengan Quran dan hadis, bertentangan tidak dengan Quran dan hadis, maka kita sebagai seorang muslim jangan kemudian tergesa-gesa. Oh ini karena kemarin kita singgung terkait dengan apa namanya undang-undang tahun 1945 atau negara kita dibangun atau didasari undang-undang yang disebut dengan Pancasila, sehingga secara garis besar orang mengatakan bahwa Pancasila ini bertentangan dengan syariat, seharusnya Quran dan hadis. Ini pembahasannya tidak segampang itu. Artinya kita memang harus tahu poin-poin yang ada. Misal kita katakan yang apa namanya, yang simple, misalnya kalau undang-undang dasar tahun 1945 itu kan banyak. Pancasila saja ada berapa sila? Baik. Apakah poin 1, 2, 3 dan seterusnya ini bertentangan Quran dan hadis? Ini kan perlu dikaji. Jangan semerta-merta kita kemudian mengatakan ini negara dibangun di atas Pancasila, kemudian kita langsung mengatakan ini bertentangan dengan Quran dan hadis. Padahal kita tidak mempelajari poinnya itu bertentangan atau tidak. Sila pertama, misal, ya, insya Allah semua kita kan hafal ya. Perlu diuji. Taib, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah bertentangan dengan syariat? Nah, tenang tidak? Allahu a'lam. Jelas nih, ketuhanan yang Maha Esa. Taib. Kemudian sila kedua, apa? Bertentangan syariat?
Itu dikaji. Makanya jika seandainya seorang serta-merta kemudian mengatakan Pancasila itu bertentangan Quran dan hadis, ini kita katakan sejauh mana engkau mengkaji itu, sehingga engkau bisa menyampaikan sesuatu yang kemudian dengan pemahaman ini akhirnya muncul pemahaman yang kita takutkan dampaknya, yang kita khawatirkan apa? Dampaknya, sampai pada nanti pembahasan ini negara dibangun di atas undang-undang tauhid, undang-undang bertentangan dengan syariat, Pancasila tidak dikenal dalam Quran dan hadis, nggak ada di Quran terkait dengan Pancasila, yang ada ya Quran dan hadis. Kemudian akhirnya muncul sebuah keyakinan bahwa negara apa? Dibangun di atas tauhid, negara kafir, apalagi sampai pada mengkafirkan pemerintahnya, mengkafirkan semua orang yang berkaitan dengannya, bahkan berkeyakinan bahwa negara ini adalah negara apa? Kafir, menghalalkan darah, melakukan pembunuhan, melakukan ini awalnya poinnya dari sini. Karenanya kita lihat dari apa yang disebutkan dalam sejarah orang-orang Khawarij yang kemudian mengkafirkan, membunuh dan sebagainya, syubhat mereka terkait dengan ini. Firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia kafir. Mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib memutuskan berhukum dengan hukum manusia. Tatkala terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib setelah perang Siffin, mereka sepakat untuk membicarakan kemaslahatan umat, masa depan umat melalui dua perwakilan mereka. Dari Muawiyah menunjuk Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dari Ali bin Abi Thalib menunjuk sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Kedua-duanya sahabat mulia. Jadi apa yang akan diputuskan oleh mereka berdua dalam perbincangan mereka di Daumatul Jandal, itu yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Orang Khawarij kala itu mengatakan, Al-Quran mengatakan yang berhukum dengan hukum selain Allah dia kafir. Ini Ali dan Muawiyah berhukum dengan hukum Abu Musa, berhukum dengan hukum siapa? Amr bin As. Kenapa tidak berhukum dengan Quran? Kenapa tidak berhukum dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mesti berhukum dengan dua orang ini? Tauhid ini. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kafirkan Ali, mereka kafirkan Muawiyah, bahkan mereka kafirkan banyak orang. Padahal masalahnya itu kesepakatan kedua belah pihak untuk mengangkat Abu Musa dan Amr bin As untuk memutuskan masa depan umat, ini sama sekali tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Sama sekali tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Akan tapi karena kejahilan mereka, karena ketergesa-gesaan mereka yang disebutkan oleh Nabi SAW, hudasaul asnan, sufahaul ahlam, anak-anak muda dan punya pemikiran yang bodoh, tidak punya pemahaman yang benar, akhirnya mereka ambil kesimpulan serampangan, ini bertentangan dengan hukum Allah. Akibatnya, dampaknya luar biasa. Akhirnya mereka mengkafirkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir, maka Anda kafir. Jadi kalau Anda mau kami tetap taat dan membantu Anda, maka ikrarkan bahwa Anda sudah murtad dan kembali kepada keislaman. Itu ngomongnya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka poinnya pembahasan bab-bab ini kalau tidak dijelaskan dengan baik, benar, ini poin orang bisa langsung apa? Melenceng. Dia membaca firman Allah, kemudian dia pahami terjemahnya, kemudian dia simpulkan. Ini yang selalu kita sampaikan kemarin, bahwa pembahasan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mesti diikat dengan tafsir para ulama dan syarah para ulama, tidak serampangan memahaminya, karena dampak yang akan muncul, akan timbul dari pemahaman yang salah itu luar biasa. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya kepada orang-orang yang melakukan pengeboman, melakukan pembunuhan, tentu mereka pasti akan menganggap bahwa negara ini negara apa? Kafir, karena menurut mereka berhukum dengan hukum apa? Tauhid, berhukum dengan hukum Pancasila, tidak berhukum dengan Quran dan hadis. Bahkan mereka bukan hanya menganggap negara-negara kafir, bahkan mereka menganggap semua orang yang berkaitan dengan pemerintahan di negara ini,
Apakah dia presidennya, ataukah dia menterinya, ataukah dia anggota dewannya, aparatnya, dari tentaranya, dari kepolisiannya, bahkan sampai PNS-nya, semuanya kafir. Semuanya apa? Tauhid. Ini pemahaman munculnya dari ini. Salah dalam memahami hukum yang bertentangan dengan hukum Allah itu bagaimana sebenarnya. Karena tidak memiliki apa? Memiliki ilmu yang benar. Dan subhanallah, benar kata Nabi SAW, budak saulasnan, anak-anak muda yang punya apa? Ghirah, punya semangat, yang baru hijrah misalnya. Apalagi iming-imingnya pengantin surga, wah gitu, bidadari surga. Pas ketepatan hidupnya susah pula. Daftar PNS tak pernah lulus. Udah. Ekonomi semakin hari semakin berat. Diiming-iming masuk surga, wah sudahlah, jadilah dia. Karenanya para ulama mengatakan Khawarij dari sepanjang sejarah dalam melakukan aksi mereka tidak ada yang ikhlas murni hanya karena Allah. Ada di balik itu adalah keinginan dunia. Hatta yang menikam Utsman bin Affan radhiyallahu taala, dia menikam beberapa kali yang mengatakan yang ini untuk ini, yang ini untuk ini, yang ini baru untuk Allah. Jadi tidak murni ikhlas karena Allah. Ada urusan dunia mungkin dikesampingkan, tidak dapat jatah, tidak dapat jabatan, tidak dapat kedudukan dan sebagainya, baru kemudian melakukan aksi dengan berlabelkan sepertinya murni karena Allah, karena bertentangan dengan syariat. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita bahas adalah poin secara umum terkait dengan iman yang harus kita imani. Artinya hukum Allah harus kita imani, kita katakan itulah yang benar dan itulah yang harus dipraktekkan dalam kehidupan. Adapun terkait dengan menghukumi hukum ini apakah bertentangan Quran dan hadis, ini butuh dikaji. Tanya kepada ulama, apakah ini bertentangan Quran dan hadis atau tidak? Apakah ini hukum yang keluar dari jalur Al-Quran dan hadis atau tidak? Itu dikaji. Jangan sembarangan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait dengan ayat dan sebab turunnya apa? Ayat di mana diajak untuk berhakim kepada Rasulullah secara langsung, dia tidak mau. Dia menolaknya. Malah lebih cenderung berhakim dengan seorang tokoh Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf, Yahudi yang dihukum mati oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena banyak sekali menghina, mencela, menyakiti Nabi dan kaum muslimin. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini bab yang disebutkan oleh beliau, judul bab tidak ada tapi langsung membawakan ayat surat An-Nisa ayat 60 dan kita sempurnakan pembacaannya 60, 61 sampai 62. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil dalam bab ini. Agak panas memang ya. Iya. Kurang ya. Baik, beliau membawakan beberapa dalil. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 11. Surah Al-Baqarah ayat 11. Allah berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Ini cerita orang munafik juga. Karena yang menolak hukum Allah, tidak terima dengan hukum Allah, menganggap hukum Allah sudah tidak relevan, sudah tidak cocok dengan zaman sekarang. Ini sedikit banyaknya ada kemunafikan di mana? Di hatinya. Sedikit banyak ada kemunafikan dalam hatinya. Allah berfirman, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Qalu, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Tidak lain tidak bukan kami ini hanya ingin melakukan perbaikan. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, melakukan kerusakan di muka bumi itu ada dua jenisnya. Pertama disebut dengan hissi, kemudian disebut dengan maknawi. Contoh misalnya kalau dikaitkan dengan musibah yang misalnya terjadi banjir, bandang dan sebagainya,
Maka banjir bandang itu terjadi karena ulah tangan manusia, kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Kerusakan dimaksud yang disebut oleh Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terlihat kerusakan di daratan maupun di lautan karena ulah tangan manusia. Artinya kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia. Maka kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia itu ada dua jenisnya. Pertama, kerusakan disebut dengan hissi, seperti penebangan hutan, rusaknya alam, ya, penambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya. Ini adalah kerusakan disebut dengan hissi. Namun ada kerusakan yang disebut dengan maknawi. Apa itu? Kerusakan berkaitan dengan maksiat. Jadi orang yang melakukan maksiat di atas muka bumi ini, hakikatnya ia telah melakukan apa? Kerusakan. Tidaklah terjadi musibah banjir, tidaklah terjadi angin kencang yang menghancurkan banyak tempat, ya, tidaklah terjadi tsunami, tidaklah terjadi gempa, tidaklah terjadi apa yang kita rasakan akhir-akhir ini. Hawa sangat panas, cuaca sangat panas. Mencapai berapa derajat? 32, 35. Itu kita sudah sangat apa? Kepanasan. Tidaklah hal ini terjadi kecuali ada sebab hissi, ada sebab maknawi. Penebangan pohon, ya ini sebab hissi. Karena disebutkan bahwa hutan itu adalah paru-paru dunia. Artinya dengan adanya hutan dan sebagainya yang dilestarikan, yang dijaga, maka kondisi cuaca di muka bumi ini pemanasannya berkurang. Ini hissi. Tapi jangan lupa sebab maknawi. Banyaknya maksiat menimbulkan hal-hal seperti ini. Bahkan naiknya harga-harga di pasar. Beras harganya mahal, kebutuhan hidup harganya mahal, susah cari nafkah, susah cari kerja. Penyakit-penyakit banyak bermunculan, bahkan penyakit yang tidak dikenal oleh generasi sebelum kita. Ini semuanya juga di antara sebabnya timbul karena sebab apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala terjadi gempa, tatkala terjadi banjir, tatkala terjadi cuaca panas seperti ini, kita perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Turun hujan yang tidak turun-turun, misalnya kekeringan, maka Nabi perintahkan sholat istisqa. Kemudian sambil berangkat untuk mengerjakan sholat istisqa, kita diperintahkan banyak bersedekah, banyak berbuat baik kepada makhluk, banyak istighfar, mohon ampun, karena tidaklah musibah menimpa kita kecuali karena dosa kita. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sudah masuk waktu. InsyaAllah poin pembahasan bab ke-38 ini akan kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.